Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum semua? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan dan melimpahkan kepada kita kesehatan, keafiatan, umur panjang, rezeki yang melimpah. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya ingin bercerita kepada antum bagaimana cara meningkatkan iman dan imun. Akhir-akhir ini saya sering membaca atau mendapatkan postingan di sosmed ajakan atau anjuran untuk meningkatkan iman dan imun kita. Menurut saya sepertinya para penulis atau orang-orang yang memposting tulisan tersebut dilatar belakangi oleh mewabahnya virus corona yang menyebabkan beberapa orang di antara kita atau banyak di antara saudara kita yang terpapar virus corona, bahkan sampai meninggal, dan jumlahnya sudah sampai ribuan. Sehingga mereka mengingatkan kepada kita agar meningkatkan iman dan imun. Teman-teman sekalian, terkait masalah iman, pertama-tama harus kita sepakati bahwa iman itu bertambah dan berkurang, menaik dan menurun. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi mengatakan, wal imanu qaulun bil lisani wa amalun bil arkani wa aqlun bil janani yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman adalah diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan, dan dipatrikan di dalam hati, bertambah dengan ketaatan dan berkurang karena maksiat. Jadi iman seseorang itu naik turun karena perbuatan taat dan turun karena perbuatan maksiat. Lalu pertanyaannya, apa yang bisa meningkatkan keimanan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita melihat berbagai macam rujukan, banyak sekali perbuatan, tindakan yang bisa meningkatkan keimanan. Satu di antaranya adalah apa yang disampaikan oleh Profesor Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah di dalam kitabnya Asbabu Ziyadatil Imani wa Nuqsanihi. Beliau menyebutkan bahwa membaca Al-Quran adalah merupakan salah satu cara yang bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor pertama, tilawatil Quran, membaca Al-Quran, qiraatul Quran, murajaatul Quran. Itu tindakan, perbuatan yang bisa meningkatkan keimanan seorang. Nah, kemudian yang berikutnya, kita masuk ke masalah imun. Apa itu imun? Imun maksudnya sistem imunitas atau daya tahan tubuh. Jadi singkatnya atau sederhananya bahwa tubuh kita ini mempunyai sistem imunitas, sistem daya tubuh, yang dimana sistem itu akan bekerja untuk menghalau
organisme atau kuman yang masuk dari luar yang bisa menyebabkan kita sakit. Maka seseorang yang memiliki sistem kekebalan tubuh, imunitas yang bagus, bila organisme atau kuman masuk ke dalam tubuh kita, baik melalui mulut, hidung, atau telinga, atau dari mana saja, maka kita tidak akan menjadi sakit. Tetapi bila imun kita sedang melemah, ada kuman, organisme yang masuk, termasuk virus corona. Nah ini, COVID-19, maka akan menyebabkan orang itu sakit. Karena antibodinya, kekebalan tubuhnya tidak bisa menghalau virus yang masuk ke dalam tubuhnya. Itu yang dimaksud dengan imun. Sistem kekebalan tubuh atau sistem imunitas tubuh. Lalu bagaimana cara meningkatkan imunitas tubuh kita? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya akan menggunakan beberapa rujukan yang terkait, artikel yang terkait dengan masalah gizi dan ahli kesehatan. Karena ini sangat terkait dengan ahli kesehatan. Dalam artikel tersebut disebutkan bahwa hal yang bisa meningkatkan imunitas seseorang, yang pertama, dan dalam artikel itu disebutkan beberapa hal, poin yang banyak untuk meningkatkan imun tubuh manusia. Tapi yang pertama, kata para ahli, untuk meningkatkan imun tubuh seseorang adalah dengan menghindari stres. Dengan menghindari stres, artinya ketika seorang stres, maka imunitas tubuh orang tersebut mengalami kelemahan. Dan ketika lemah inilah, maka penyakit akan masuk. Dan untuk meningkatkannya adalah, untuk memperbaiki imun seseorang adalah harus meninggalkan stres atau harus menghilangkan stres dalam tubuh. Bagaimana tubuh kita, pikiran kita agar menjadi rileks, menjadi tenang. Itu jadi sederhana sekali. Untuk meningkatkan imun itu hanya dengan menghindari stres. Bikin pikiran kita tenang, tubuh kita tenang, tubuh kita rileks, tubuh kita santai. Maka imun akan menjadi naik. Lalu pertanyaan yang terakhir adalah, apa korelasi antara membaca Al-Quran dengan imun? Subhanallah, wallahu akbar. Ternyata membaca Al-Quran itu secara langsung bisa meningkatkan imun seseorang. Saya membaca sebuah artikel yang berjudul 5 manfaat membaca Al-Quran untuk kesehatan. Di dalam artikel tersebut, nomor pertama disebutkan bahwa membaca Al-Quran mampu menurunkan tingkat stres. Disebutkan bahwa membaca Al-Quran bisa membuat hati menjadi tenang. Dalam sebuah studi yang dilakukan di Universitas Salford, Inggris, para ahli menemukan bahwa para peserta pembaca Al-Quran menjadi jauh lebih rileks, menjadi jauh lebih tenang ketimbang orang yang membaca buku biasa. Maha benar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, hanya dengan mengingat Allah lah hati akan menjadi tenang. Ingat, hanya dengan mengingat Allah lah hati akan menjadi tenang, rileks, dan tidak stres. Subhanallah. Jadi antara membaca Al-Quran dengan imun itu sangat kuat sekali. Maka orang yang ingin meningkatkan keimanan, bacalah Al-Quran. Dan orang yang ingin meningkatkan imun, bacalah Al-Quran. Dan ketika imun kita kuat, maka
insya Allah organisme, kuman, atau virus yang datang, yang akan masuk ke dalam tubuh kita, bisa dihalau dengan daya imunitas tubuh kita. Dengan daya imunitas tubuh kita. Dan ini sangat luar biasa sekali. Teman-teman sekalian, jadi jelas sekali bahwa untuk meningkatkan keimanan adalah dengan membaca Al-Quran. Dan untuk meningkatkan imun kita, maka cukup dengan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran akan mendatangkan ketenangan. Karena Al-Quran hati akan menjadi tenang. Otak akan menjadi rileks. Rahmat Allah akan turun kepadanya. Oleh karena itu, dalam menghadapi wabah COVID-19 dan juga untuk menghalau virus-virus yang lainnya, bagi kita umat Islam, mari kita kembali kepada Al-Quran. Mari membaca Al-Quran. Perbanyaklah membaca Al-Quran. Perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat, hanya dengan mengingat Allah lah hati akan menjadi tenang. Dan membaca Al-Quran adalah merupakan salah satu zikir. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.